Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ketua dan anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati, Kepala Sekretariat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati, Kepala Subbagian Pengamanan Dalam dan Protokol Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bapak Hanif Idris, SIP. Yang kami hormati, Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati, Kepala dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati, Subkoordinator Sekretariat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, beserta seluruh pegawai Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbahagia. Acara pembukaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM Protokolan Bawaslu pada hari ini, Jumat 27 Agustus 2021, segera dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Pengawas Pemilu. Hadirin dimohon berdiri. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kau baru semangat kami, tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegak
Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan sekaligus membuka kegiatan peningkatan kapasitas SDM protokolan Bawaslu oleh Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada yang terhormat Bapak Bagus Sarwono, kami silakan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar ya Mbak Fitri ya? Nggih, sampun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, yang saya hormati pimpinan Bawaslu DIY. Tadi saya sempat lihat Pak Amir. Mudah-mudahan yang saya belum ngecek lagi, mudah-mudahan yang lain bisa gabung. Yang saya hormati Pak Kasek, Pak Kabak dan jajarannya, Pak jajaran Bawaslu DIY. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota DIY, Bapak Ibu Kasek atau Korsek, serta Kasubag serta jajarannya. Alhamdulillah, wa syukurillah pada kesempatan kali ini kita masih senantiasa diberikan berbagai anugerah, karunia dan kesehatan sehingga bisa bertemu melalui daring ini untuk acara peningkatan kapasitas di bidang keprotokoleran. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya nggak akan perpanjang karena ini hari Jumat ya. Sebetulnya soal keprotokoleran ini kemarin secara luring sudah pernah disampaikan dan kami terima kasih juga ini, mohon maaf saya lupa sebutkan pada narasumber kita Mas Hanif dari Bawaslu RI yang sekitar bulan Mei kemarin juga sudah ke Jogja di Kaliurang menyampaikan secara langsung materi keprotokoleran, dan saya yang sempat mengikuti itu teman-teman di forum itu kelihatan sangat antusias gitu ya, sehingga ketika waktunya selesai itu pertanyaan itu nggak berhenti-berhenti, dan itu mungkin juga sebagai penanda bahwasannya materi keprotokoleran ini amat sangat dibutuhkan ya. Teman-teman masih merasa kurang ya, ibarat menimba ilmu ini ilmunya masih banyak yang perlu digali, sehingga ketika itu yang saya ingat ya masih banyak ya permintaan atau request dari kabupaten kota agar ada materi-materi keprotokoleran itu bisa disampaikan di waktu-waktu berikutnya. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa hadirkan lagi melalui daring ya. Tapi saya pikir melalui daring ini ya justru malah banyak manfaatnya karena bisa menyasar lebih luas. Kalau di Kaliurang kemarin hanya yang terundang saja ya, fokusnya yang terundang, tapi yang tidak ada di sana mungkin sulit ya atau tidak bisa mengikuti. Nah, dengan adanya daring ini, semua komponen Bawaslu se-DIY, baik provinsi maupun kabupaten kota, bisa mengikuti lebih baik, dan harapannya ini bisa memperdalam ya apa-apa yang sudah disampaikan di sana gitu. Saya yakin karena ini bagian dari kebutuhan, terutama ini request dari Bawaslu Kabupaten Kota ya, sehingga saya yakin ada hal-hal yang mungkin nanti akan ada ilmu baru atau ada pertanyaan-pertanyaan baru sehingga bisa lebih memperkaya pengetahuan kita tentang keprotokoleran yang diharapkan nanti bisa kita gunakan di Bawaslu DIY dan Bawaslu Kabupaten Kota se-DIY. Saya kira itu dari saya. Terima kasih dari panitia yang telah menyelenggarakan acara ini, Pak Kasek, Pak Adit, dan kawan-kawan. Juga terima kasih pada narasumber, Mas Hanif, ketemu lagi,
mudah-mudahan tidak bosan di mengisi Zoom kali ini, dan nanti kami serahkan waktu sepenuhnya untuk moderator. Kelihatannya moderator ini nanti dari kabupaten ya monggo saja. Dan mudah-mudahan yang penting nanti substansi yang kita butuhkan bisa kita terima. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Bawaslu DI Yogyakarta yang telah berkenan membuka kegiatan peningkatan kapasitas SDM protokolan Bawaslu. Acara selanjutnya, pemaparan materi keprotokolan yang akan disampaikan oleh narasumber Bapak Hanif Idris SIP dengan moderator anggota Bawaslu Kabupaten Sleman. Kepada yang terhormat Ibu Pici Herawati selaku moderator, kami silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya berterima kasih kepada Pak Kasek dan Pak Kabak ini yang sudah memberikan kesempatan saya untuk belajar pada forum kali ini sebagai moderator. Yang saya hormati Bapak Ketua dan anggota Bawaslu DIY, yang saya hormati Bapak Kepala Sekretariat Bawaslu DIY, Bapak Kabak, terkhusus yang kami hormati Mas Hanif Idris ya, karena masih muda sekali, atau Bapak ini, Bapak Ibu Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, juga yang kami hormati Bapak Kepala Sekretariat, Bapak Ibu Kepala Sekretariat atau Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota se-DIY, serta teman-teman sahabat jajaran sekretariat baik di Bawaslu DIY maupun di Bawaslu Kabupaten Kota. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul kembali secara daring begitu untuk membahas suatu hal yang seringkali kita lalai gitu. Jadi keprotokolan ini agak susah ini Mas Hanif menyebutnya. Keprotokolan ini sebenarnya suatu hal yang penting, selalu menyertai Bawaslu dalam tarikan nafas kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam seremonial pelantikan dan sebagainya. Namun seringkali kita lalai gitu, kita abai, kita nggak ngeh pasnya. Nah, sebenarnya bagaimana sih protokoler ini diterapkan? Kemarin waktu di Kaliurang saya baru nyadar ternyata protokoler ini tidak hanya terkait dengan diri kita internal ke dalam, tetapi juga ini adalah salah satu cara menjaga marwah lembaga begitu ya. Nah, sudah hadir ini alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Mas Hanif jauh-jauh dari mana ya Mas? Nggak dari Jakarta kayak kabarnya, ini dari luar kota gitu, Maluku atau dari mana? Halo Mas Hanif. Di Ambon. Oh, baru landing di Ambon, dari Maluku. Ambon. Terima kasih sudah bergabung untuk sharing ilmu. Ini sudah berkumpul teman-teman yang siap untuk dicerahkan bagaimana sih Mas sebenarnya kita harus menerapkan keprotokolan ini dalam kehidupan sehari-hari Bawaslu, baik itu dalam internal lembaga maupun eksternal. Mungkin nanti sedikit disinggung juga tentang keamanan dalam ya Mas, karena ini istilah asing sebenarnya. Apa sih keamanan dalam itu? Wong kita sama teman sendiri kok butuh keamanan begitu. Baik, karena ini hari Jumat, Mas mohon izin mungkin paparan sekitar 30 menitan saja agar nanti lebih banyak diskusi yang bisa kita lakukan di forum ini. Ya. Siap, terima kasih kepada Mas Hanif, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator yang saya hormati, yang terhormat Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan Anggota Bawaslu Provinsi DIY, Pak Kasek, Pejabat Struktural, Bapak Ibu Ketua Anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, beserta dengan jajaran sekretariat, Bapak Ibu sekalian yang hadir di forum ini, yang tidak bisa saya sebut satu-satu, namun tidak mengurangi hormat dan cinta saya ke Bapak Ibu semua, semoga dalam keadaan yang sehat. Mohon izin ini kalau misalnya sinyalnya agak terganggu karena saya Zoom tidak dari Jakarta, kami baru landing di Ambon. Alhamdulillah waktunya tepat, Mas Adit bisa ngatur waktunya tepat, bisa maksimal. Nah, izin saya share screen.
Bisa ditangkap gambarnya ya, Bu, Pak semua. Bisa, Mas Hanif, jelas. Perkenalkan, nama saya Hanif Idris, sarjana ilmu politik. Sekarang ganti jadi sarjana ilmu protokol. Nah, jabatan saya kepala subbagian protokol di Bawaslu. Jadi saya PNS angkatan ke-2. Jabatan pertama daftar Bawaslu itu analis hukum, ditempatkan di temuan laporan pelanggaran 30 menit, selebihnya 5 tahun jadi ajudan Pak Sekjen, terus menjadi Kasubag Protokol. Intermezzo perkenalan. Aslinya dari Jawa Tengah, lahir di tetangganya Mas Adit di Purbalingga. Baik, kita mulai. Saya akan menjelaskan, ini agak rapidly, agak cepat ya, biar bisa tanya jawab karena Jumatan ya, di Ambon malah sudah lewat ini setelah Jumat. Keprotokolan sering dimaknai secara resmi di PP 39 tahun 2018 sebagai sebuah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan tata aturan dalam acara kenegaraan, baik resmi maupun acara kenegaraan, yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Jadi protokol itu hanya mengurusi 3 hal: tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Sebagai sebuah penghormatan terhadap seseorang sesuai dengan jabatannya. Jadi orang itu dilihat karena jabatannya, kedudukannya dalam negara, dalam pemerintahan, dan atau dalam masyarakat. Jadi kita tidak hanya melihat orang duduk karena dia ketokohan sebagai pejabat publik, pejabat negara, sebagai tokoh masyarakat pun dihormati dan diberikan tempat yang layak di keprotokolan, misalnya tokoh agama, tokoh masyarakat. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi. Jadi saya bedakan acara kenegaraan itu yang diselenggarakan oleh Istana Negara, yang dihadiri oleh RI 1 itu pasti namanya acara kenegaraan. Kalau acara resmi adalah salah satunya acara yang dibuat oleh Bawaslu misalnya, oleh lembaga negara. Next, dasar hukumnya tadi PP Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan. Jadi protokol ini dianggap remeh-temeh, tapi kami menjalankan perintah undang-undang, ada undang-undangnya tentang keprotokolan, mengatur bagaimana kita menghargai negara kita dan pejabat yang ada di negara kita serta tokoh masyarakat. Karena di dalam undang-undang keprotokolan itu mengatur hubungan kita dengan negara lain juga, termasuk dengan hubungan antar lembaga. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 2024 tentang bendera, lambang negara dan lagu kebangsaan, sampai di Bawaslu kita mengadopsi beberapa hal di Perbawaslu Nomor 16 tahun 2017 tentang logo, pataka, mars, dan pakaian dinas. Bapak Ibu, dalam melaksanakan keprotokolan kami menjalankan beberapa asas. Ini tidak terkunci, tetapi ini yang kemudian baku diadopsi oleh banyak lembaga untuk menyelenggarakan keprotokolan. Yang paling penting pertama adalah asas keagamaan. Bagaimana protokol hadir mengatur sebuah acara resmi, mengatur perilaku dan gerak-gerak pejabat itu juga mengadopsi banyak hal. Pertama adalah keagamaan. Bagaimana misalnya dalam penyelenggaraan kegiatan, misalnya Bawaslu DIY pasti akan lebih terbiasa ketika acara resmi pembacaan doa akan dipandu dengan tata cara agama Islam karena mayoritasnya Islam. Tetapi kami sebagai petugas protokol harus mengakomodir keberagaman agama, salah satunya bagaimana ketika penyelenggaraan itu ada di provinsi, di daerah yang mayoritasnya bukan Muslim misalnya. Kami harus bisa menyesuaikan itu. Asas kebangsaan, bagaimana keprotokolan mencerminkan sifat dan watak bahwa Indonesia ini bineka. Hari-hari ini nampaknya gamblang kita bisa menyaksikan bahwa Istana Negara yang selama ini anggapan orang menjadi sesuatu yang kaku, tidak bisa ditembus, tidak bisa didobrak dengan kekakuannya menggunakan PSL dan segala macam. Akhir-akhir ini protokol Istana sudah menyesuaikan bahwa pakaian adat justru lebih, pakaian adat, pakaian nasional dari daerah-daerah itu lebih dapat tempat untuk bisa mencari quote-unquote ya, mencari panggungnya di istana. Logika umum, common sense, protokol melakukan tugasnya tidak lepas dari pengalaman dan kebiasaan masyarakat. Ini yang kemudian butuh sense, butuh kebiasaan, butuh pengalaman lebih bagaimana protokol kemudian memberikan pelayanan. Oh, biasanya Bapak Ibu itu kalau duduk, pejabat itu mendudukkan di mobil itu di sebelah kanan atau di sebelah kiri, memberikan ruang. Saya kemarin mencontohkan di Bawaslu DIY ya. Kenapa ruang pimpinan Bawaslu itu dari Bawaslu RI, kalau Bapak Ibu pernah ke kantor, ke ruangan Bapak
ketua atau bapak ibu anggota dari lift ke kanan, karena ini common sense, logika umum. Orang akan lebih nyaman ketika keluar menuju tempat sesuatu ada di sebelah kanan kita. Bayangkan Bapak Ibu itu kenapa setir kita mobil ada di sebelah kanan, karena orang lebih nyaman melakukan sesuatu di sebelah kanan. Jadi kenapa ruang pimpinan, ruang Pak Sekjen itu pasti beloknya ke kanan dari lift, karena itu mempermudah pimpinan kita untuk mengakses tempat kerja beliau yang lebih sering diakses daripada ruang rapat, daripada ruang server misalnya. Memang semua penting, tapi ada sesuatu yang harus kita highlight. Jadi protokol mengatur itu sampai sedetail itu, bahwa logika umum, kenyamanan pimpinan di tengah keterbatasan apapun. Oke lah, kita sekarang dalam masalah pandemi misalnya ada keterbatasan tertentu yang tidak bisa kita tawar lagi, tetapi di dalam keterbatasan itu pasti ada zona paling nyaman yang bisa kita ambil dari tengah keterbatasan. Jadi bagaimana protokol bisa mengemas itu butuh pengalaman, butuh seni. Jadi tidak hanya Bapak Ibu jangan membayangkan protokol itu berbicara pas pampres, berbicara ngatur, enggak. Jadi protokol itu ada pada seluk-beluk sampai di ranah terkecil oleh hidup kita. Asas ketertiban dan kepastian hukum ini jelas ya, bagaimana protokol kemudian hadir di dalam acara umum, acara khususnya, acara penyelenggaraan acara gitu ya, bagaimana acara bisa berjalan tertib, siapa yang mendapat tempat lebih awal berbicara, siapa yang mendapat kedudukan yang lebih diutamakan daripada yang lain. Ini kemudian protokol hadir untuk memberikan ketertiban, tidak saling salib di dalam satu kegiatan. Pergaulan internasional ini biasanya kami di tingkat RI, bagaimana pimpinan Bawaslu misalnya dapat jamuan makan malam kenegaraan dari kedutaan negara tetangga. Inilah kemudian kita juga harus bisa menyesuaikan bagaimana meletakkan table manner lah yang paling sepele, meletakkan sendok garpu setelah selesai bagaimana dan segala macam, ini ada seninya. Asas selanjutnya adalah tradisi adat istiadat dan bacaan setempat. Misalnya penyelenggaraan acara kenegaraan di istana di daerah istimewa Yogyakarta pasti akan berbeda dengan penyelenggaraan acara di Istana Tapak Siring Bali, karena tradisi adat istiadat masyarakat Jogja dengan masyarakat di Bali akan berbeda. Ini kemudian menjadi sesuatu yang khas akan diikuti oleh keprotokolan. Yang terakhir adalah asas timbal balik. Ini menjadi hal yang penting tidak hanya di dunia keprotokolan. Jadi yang saya sampaikan pasti ada kata-kata protokol, tapi saya berharap Bapak Ibu dapat mengejawantahkan ini pada kehidupan sehari-hari. Misalnya asas timbal balik. Saya mencontohkan biasanya, kalau live ini saya dialognya lebih enak, karena ini Zoom karena agak susah ya. Saya silakan ditanyakan pada Bapak Ibu bahwa apakah di kantor Bapak Ibu sudah ada tisu di ruang tamu? Toiletnya sudah ada tisu belum? Sudah harum atau belum? Atau bahkan tidak ada ruang tamu. Jadi ketika orang datang berdiri di resepsionis, ada nggak ada pulang, ada yang langsung ke ruangannya. Misalnya kalau nunggu ya nunggu di tempat yang tidak selayaknya misalnya, atau dan lain banyak hal. Jadi kita akan lebih bahagia, akan lebih senang, merasa terhormat ketika dihormati orang lain. Maka kita pun harus menghormati orang lain ketika menjamu tamu dan segala macam. Apalagi di Bawaslu, tamu yang datang, orang yang datang ke Bawaslu itu rata-rata kan orang yang sudah kecewa. Misalnya surat perolehan suaranya dicurangi misalnya, atau ada politik uang dia merasa dirugikan segala macam. Posisi batinnya sudah dalam posisi yang kecewa, sudah marah. Kita tidak bisa memberikan pelayanan yang baik, maka ya yang tadinya bisa disampaikan dengan baik-baik justru menjadi emosi misalnya. Ini hal-hal yang sebenarnya sepele tapi kita bisa minimalisir. Walaupun untuk menghindarkan itu nampaknya susah, tapi minimal bisa meminimalisir potensi tersebut. Tadi disebut oleh Ibu moderator bahwa protokol ini adalah citra lembaga ya. Jadi sama orang akan selalu berbicara Bawaslu ini diwakili oleh pimpinannya misalnya. Jadi yang dianggap Bawaslu itu citranya oleh ketua dan anggota, tetapi tidak Bapak Ibu. Oleh semua orang yang punya yang menjadi bagian dari keluarga Bawaslu. Misalnya staf, misalnya teman-teman yang paling sederhana, misalnya satpam yang kerja di Bawaslu, CS misalnya yang kerja di kantor pusat misalnya. Kenapa ketika ada orang datang, satpam sebagai, ini tadi saya singgung dengan pengamanan dalam, satpam sebagai penerima pertama tamu, kan nggak mungkin tamu datang diterima Pak Ketua langsung, pasti satpamnya yang terima. Ini menjadi citra, satpam Bawaslu itu bisa berkomunikasi dengan baik. Izin Bapak Ibu ada surat rapid, ada surat swab, izin Bapak Ibu tunggu sebentar kami konfirmasi ke sescreennya. Kita tidak pernah membayangkan sesuatu yang sangat makro bahwa citra lembaga Bawaslu itu ditentukan oleh pidatonya Pak Ketua yang membara-bara, pidatonya
ibu anggota yang bahasanya puitis misalnya. Tapi kita lupa bahwa unsur kecil dari kantor kita misalnya satpam, penjaga malam misalnya, dan lain hal, staf penerima surat misalnya, menjadi garda terdepan yang kemudian orang lebih acap kali lebih sering berinteraksi dengan orang-orang yang ada di garda terdepan daripada dengan pimpinannya. Kalau pimpinannya sudah ditata tempatnya, sudah ditata pidatonya, tetapi dengan orang-orang yang di garda depan itu kita lupa untuk meningkatkan kapasitas. Ketika ditanya, izin saya mau ketemu dengan Pak Ketua, si satpamnya juga nggak tahu, Pak Ketua ngantor nggak? Tidak ada komunikasi antara sesprinya, tidak ada komunikasi antara kasubag yang membidangi misalnya, membidangi pelayanan pimpinan misalnya, sehingga tamunya terlunta-lunta nunggu, tidak ada kepastian Pak Ketua datang apa enggak, orang tamunya sudah menunggu ternyata enggak, karena penerima tamu yang kita sepelekan, satpam itu tidak kita highlight dengan baik. Citra lembaga kita, Bawaslu ini gimana sih? Cuma ngatur jadwal saja tidak bisa misalnya. Sepele, sangat sepele. Jadi, kita akan bicara panjang kali tentang pidatonya ketua dan segala macam, itu terlalu jauh. Jadi citra lembaga itu juga ada pada hal-hal yang kecil misalnya, tadi saya sebut pengamanan dalam misalnya. Cara berkomunikasi, ya, ini menjadi catatan untuk kita yang Bapak Ibu yang menjadi pimpinan, Bapak Ibu yang menjadi pejabat struktural, dan komponen-komponen pendukung di kantor. Cara berkomunikasi ini juga harus kita berikan cara yang tepat. Jadi, misalnya staf kita latih cara berkomunikasi yang baik. Bapak Ibu pimpinan pasti sudah punya cara berkomunikasi yang baik dengan stakeholder. Tetapi ketika stakeholder datang ke kantor kita misalnya, ya tadi kembali lagi, orang-orang di garis terdepan kita lalai, kita kemudian lupa untuk mengupgrade kemampuan berkomunikasi mereka, sehingga orang datang yang tadinya bisa dengan baik-baik saja, karena miskomunikasi, karena komunikasi yang tidak tepat, kemudian orang menjadi kecewa, menjadi marah, yang tadinya bisa berakhir dengan baik-baik saja justru malah menjadi hal yang lain. Sadar posisi diri, bagaimana kita kemudian, misalnya Bapak Ibu pimpinan, teman-teman staf sedang dengan siapa berkomunikasi posisinya. Apakah dengan pejabat di pemerintah daerah, kita sedang butuh misalnya membahas MPHD segala macam, bagaimana tata cara berkomunikasi, sikap, gestur tubuh, ini menjadi hal yang tidak sering kita lalaikan, bahwa kita selalu straight on point ya. Kita yang penting kita dapat MPHD sekian, kita lupa bahwa ada cara yang perlu kita capai, bagaimana kita bisa meloloskan lobby, meminta. Ya memang ada ilmu di keuangan, ada ilmu di perencanaan, tapi ilmu membahasakan itu juga menjadi hal yang tidak harus kita lupakan. Etika dan tingkah laku menjadi hal yang tidak terpisahkan. Bagaimana kita semua yang sudah menggunakan badge Bawaslu itu, etika dan tingkah lakunya menjadi citra lembaga kita. Orang tidak akan pernah peduli apa jabatan orang ketika pakai baju Bawaslu, ya pasti orang akan ngomong siapapun dia, pasti dia menjadi wakil dari apa yang dia pakai Bawaslunya. Jadi dia nggak peduli dia bendahara, dia nggak peduli dia staf humas, dia nggak peduli dia kepala sekretariat, dia nggak peduli dia satpam, nggak peduli. Kemudian ada logo menempel, dia adalah orang Bawaslu, maka semua etika dan tingkah lakunya dipersamakan sebagai etika dan tingkah laku Bawaslu. Ini yang kemudian menjadi penting untuk kita ingat, untuk kita merefleksikan, sudah tepat belum kita kemudian pada hal-hal terkecil, pada teman-teman yang ada di garda terdepan, kita sudah upgrade kemampuan mereka. Tugas protokol ini kemudian memang sangat spesifik untuk mengatur kami di keprotokolan, tapi nampaknya perlu juga diketahui agar misalnya teman-teman di sekretariat yang mendampingi Bapak Ibu pimpinan bisa ada hal-hal yang ketika pimpinan butuhkan kita tidak lalai. Misalnya mengatur jalannya upacara, kalau misalnya ada kegiatan randomnya pastikan dulu. Penyiapan acara koordinasi kami dengan lembaga lain, misalnya Bapak Ibu dapat undangan di gubernuran, dapat undangan di DPRD, komunikasikan dulu. Jangan sampai Bapak Ibu kemudian tidak dapat bangku, sudah datang misalnya, itu menjadi hal yang tidak kita harapkan bersama. Melakukan penyiapan pengaturan acara keprotokolan pejabat lembaga ketika pembinaan teknis keprotokolan ini saya lakukan ke provinsi, ke daerah, melakukan penyiapan fasilitasi penerimaan tamu dan kunjungan pejabat. Jadi Bapak Ibu ketika ada pejabat ataupun tamu biasa lapor pengadu, itu menjadi hal yang nampaknya perlu sekarang menjadi perhatian kita, bahwa hal kecil itu juga kemudian jangan sampai orang merubah citra kita menjadi kurang baik cuma gara-gara kita gagal memberi pelayanan penerimaan tamu, penyambutan kunjungan dengan baik. Jadi mungkin ini nggak ada anggaran penerimaan tamu,
kita tidak bicara apa yang kita sajikan dalam bentuk fisik, tapi perlakuan kita menerima tamu juga menjadi hal yang perlu kita pertimbangkan untuk kita tingkatkan kapasitas. Kegiatan keprotokolan ada pembawa acara, koordinasi pengaturan jadwal kegiatan. Ini teman-teman di sekretariat ya, penerimaan kunjungan tamu, kunjungan ke daerah, misalnya provinsi ke kabupaten kota kecamatan, penyelenggaraan rapat dan sidang. Bapak Ibu punya putusan sidang yang baik, yang bagus, itu urusan Bapak Ibu sudah sangat jago. Saya yakin Bapak Ibu punya kompetensi yang luar biasa, bahwa ada yang sarjana hukum, sarjana pengalaman sidang Bapak Ibu, bikin naskah pasti sudah tidak bisa diragukan lagi. Tetapi teman-teman staf juga harus mengingatkan, menjadi notiser yang baik. Bapak Ibu punya putusan persidangan yang baik, tapi ketika difoto Bapak Ibu maaf dalam keadaan yang sedang tidak pas, posenya ngantuk lah, page-nya miring, jejak digital Bapak Ibu di foto terus kemudian kemana-mana, itu kemudian orang tidak bicara tentang putusannya yang berkelas, tapi disepelekan, ini kok orang memimpin sidang page-nya miring, di foto lagi ngantuk misalnya, ya kayak gitu-gitu. Ini tugasnya stafnya, tugas pendamping, tugas sekretariat untuk mengingatkan, yang moto cari angle yang terbaik. Kita tidak pernah bisa kalau sekarang ya, kita tidak bisa menghapus jejak digital ingatan orang. Jadi foto hari ini keluar 5 tahun lagi, keluar pas pencalonan Bapak Ibu lagi misalnya, ini menjadi hal yang sangat merugikan ketika hal yang rigid, yang sepele kita sepelekan, kita anggap remeh. Penyelenggaraan resepsi, penyelenggaraan upacara, pernyataan selamat dan bela sungkawa ini menjadi penting ya. Biasanya Bapak Ibu pimpinan di Bawaslu RI atau Bawaslu Provinsi ke daerah minta tolong dikirimkan karangan bunga dan sebagainya. Saya berharap Bapak Ibu di sekretariat atau mungkin Bapak Ibu pimpinan ngecek betul tulisan ejaannya. Jangan sampai nanti ada satu kasus di satu kampus, calon rektor ada 2, A dan B, kemudian tertulis si A, ada pejabat yang ngirim karangan bunga ternyata tidak tahu tertulisnya si B. Ini ya memang nggak mungkin si pejabat ini ngontrol langsung, tetapi media kan memberitakannya sesuatu yang alpa pada pejabat tersebut karena kesalahan informasi. Jadi ini menjadi penting, pernyataan bela sungkawa, pernyataan selamat dalam bentuk karangan bunga dan kiriman, ini perlu untuk kita cek betul. Jangan sampai apa yang kemudian tertulis sebagai perwakilan dari pimpinan kita tidak kita pastikan kualitasnya. Koordinasi kegiatan ini menjadi penting ya buat teman-teman di sekretariat, karena teman-teman di sekretariat pasti sering akan menyelenggarakan kegiatan ya. Ini beberapa catatan kritis kami di protokol ketika teman-teman biasanya membuat acara sering lalai di sini undangan. Dalam hal undangan, teman-teman itu pastikan undangannya antara tanggal dan hari sesuai. Biasanya yang ada harusnya Senin tanggal 12, kadang-kadang nulisnya Senin tanggal 13. Orang yang tidak tahu maksud dan tujuannya pasti akan bingung, yang benar tanggal 13-nya atau harinya yang benar. Distribusi undangan biasanya undangan sudah dicetak, sudah benar, sudah dinomorin, sudah dicap, kemudian tidak dibagi. Oh, ini untuk sekda siapa yang ngirim, ini untuk wali kota siapa yang ngirim. Dan jangan lupa minta konfirmasinya, karena ini akan berhubungan dengan nanti saya akan jelaskan siapa duduk di mana. Kalau kita tidak konfirmasi, maka kita akan gambling semua yang undangan kita beri kursi, padahal belum tentu yang bersangkutan hadir. Petugas pada saat penyelenggaraan acara, undangannya, pra acara sudah, tugasnya kita siapkan. Panitia acara, MC, dirijen membaca doa, petugas protokolnya siapa yang ngatur tamu, siapa yang ngatur tempat duduk, siapa yang membawakan misalnya ada penyerahan, siapa yang bawa pakinya. Dan semuanya harus digeladi Bapak Ibu. Jadi jangan lupa nanti Bapak Ibu yang jadi petugas ini pastikan dia bersedia. Jangan sampai MC sudah ngomong nanti doa akan dibacakan oleh misalnya Bapak Ibnu dari Bawaslu Sleman, terus nanti Bapak Ibnu nggak siap. Bapak Ibnunya memang siap sudah jadi membaca doa, tapi tidak dipastikan. Pas diumumkan Bapak Ibunya masih nerima telepon misalnya. Jadi kemudian hal-hal yang perlu menjadi catatan pada penyelenggaraan acara. Tempat acara, perhatikan ruangannya. Tempat holding itu tempat transit. Misalnya undangannya banyak, pastikan Bapak Ibu pimpinan jangan keluar dari mobil langsung ke panggung. Pastikan beliau ada ruang transit untuk mengatur mood beliau, beri waktu untuk mengatur nafas. Kalau perlu pakaian beliau kita beri masukan mana yang belum rapi. Karena ya itu tadi kembali ke citra. Pimpinan kita itu ketika sudah ada di depan panggung, yaitu citra lembaga kita. Baik secara substantif, perkataan, tulisan, putusan, maupun secara atributif. Pakaian beliau, tindak lanjut beliau misalnya. Nah itu yang perlu kita menjadi tanggung jawab kita, terutama di sekretariat, mengingatkan hal-hal yang demikian. Pastikan toiletnya bersih, jangan sampai
ngundang pejabat di luar Bawaslu misalnya toiletnya tidak bersih dan segala macam ya, jamuan. Kalau perlu yang merokok pastikan asbaknya keluar alur keluar masuk ruangan juga harus kita perhatikan. Jangan sampai misalnya kita ngundang Pak Gubernur datang pas beliau tiba mau masuk ke tempat holding utama masih ada umum di situ misalnya. Hal-hal yang demikian menjadi catatan kecil tapi kemudian menjadi perhatian bagi orang yang menjadi stakeholder kita. Di dalam acara kita perlu memperhatikan layout, paduan kegiatan, detail acara, dan semuanya perlu digeladi. Kita tidak pernah tahu di mana kekurangan kita kalau kita nggak geladi. Misalnya pada saat pemukulan gong, misalnya Pak Bagus sebagai Ketua Bawaslu akan diberi kesempatan untuk memukul gong, kemudian tidak digeladi. Pada saat dipukul ya berbunyi ya, tapi kita tidak menghitung bahwa ada anggota Bawaslu yang harus mendampingi. Ternyata panggungnya tidak cukup karena kita tidak geladi, kita tidak tahu bahwa panggungnya tidak cukup apabila semua anggota Bawaslu provinsi diundang untuk mendampingi. Geladi ini menjadi penting karena data-data teknis kita akan temukan kekurangan kita di mana. Maka kalau Bapak Ibu misalnya menyaksikan kami di protokol menyelenggarakan acara, biasanya Zoom itu setengah jam sebelumnya kita sudah ribut dengan geladi, ya karena kita meminimalisir potensi-potensi kesalahan yang kemudian kita bisa temukan lebih awal di geladi tersebut. Lanjut, ini agak rapid ya, agak cepat. Paradigma protokol zaman now ini juga menjadi penting ya untuk Bapak Ibu di sekretariat atau Bapak Ibu pimpinan jika berkenan menjadi lebih fleksibel. Era pandemi ini memaksa kita untuk memaksa kita untuk meninggalkan hal-hal yang selama ini menjadi kebiasaan kita ya. Yang orang harus rapat fisik, kemudian harus bisa menyesuaikan dengan rapat Zoom dan segala macam. Understanding, memahami esensi acara, bagaimana Bapak Ibu terutama di sekretariat paham betul ya bahwa menyelenggarakan acara pelantikan ini acara yang sakral, jangan cengenges misalnya, acara doa bersama ini untuk begini ya. Esensi acaranya itu menjadi nyawa dari sebuah acara itu kita paham. Jadi tidak hanya sekedar dari salam ditutup salam kemudian selesai, tapi memaknai apabila kita memaknai acara yang akan kita selenggarakan itu ya pasti persiapannya akan lebih matang lagi, persiapannya akan lebih ada feel-nya, ada rasanya. Talented multitasking ya. Di era pandemi seperti ini nampaknya itu memaksa kita untuk bisa apa saja, kapan saja, dan di mana saja. Tiba-tiba dengan Zoom masuk jam berapapun, di tempat manapun ya. Misalnya hari ini saya harus pidato menyampaikan materi untuk Yogyakarta dari Ambon, itu menjadi hal yang menjadi multitasking yang mendampingi pimpinan hari pimpinan Bawaslu dari Ambon. Saya juga bisa membagi waktu untuk kemudian ikut dalam acara Bawaslu dari Yogyakarta. Koneksi ini menjadi sangat penting Bapak Ibu. Koneksi ini tidak hanya berbicara pada misalnya selama ini kita berbicara stakeholder Bawaslu itu hanya Gakumdu misalnya polisi, jaksa dan kawan-kawan, tapi koneksi ini menjadi hal yang nampaknya sangat penting hari ini kita punya. Jadi di semua lini, misalnya di bandara, banyaklah kita semakin banyak koneksi yang kita punya, maka yakin akan semakin mudah kita menghadapi masalah, karena kalaupun kita tidak bisa sendiri menghadapi masalah, ada banyak orang yang kemudian bisa membantu kita. Jadi jangan pernah membatasi koneksi, dan penting nampaknya di keprotokolan, apalagi sekarang saya paham betul ya di kabupaten kota misalnya tempat duduk KPU dan Bawaslu masih dibedakan di sidang paripurna DPRD misalnya. Koneksi ini menjadi penting ya Bapak Ibu, bisa menghadap ke Kabak Umum atau Kabak Protokolnya menyampaikan bahwa di Undang-Undang Pemilu kedudukan Bawaslu, Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, kedudukan Bawaslu, KPU sama sederajat sampai di tingkat kabupaten kota. Mungkin karena banyaknya yang diurusi, teman-teman protokol di sekretariat daerah tidak sampai detail di tempat itu. Update, jangan sampai salah informasi, misalnya jam rapat berubah, terutama penyelenggaraan acara ya, yang datang misalnya undang Pak Bupati, tiba-tiba yang datang Pak Wakil misalnya ya. Teman-teman sekretariat harus bisa menyampaikan ke Bapak Ibu pimpinan sebelum naik pidato yang beliau beri penghormatan harus berubah sesuai dengan yang datang. Brilian melek teknologi dan informasi sudah sampaikan bahwa hari ini kita tidak bisa mengelak bahwa era pandemi memaksa kita untuk menyesuaikan dengan banyak hal. Mengenal stakeholder protokol, stakeholder kita semua teman-teman di sekretariat, Bapak Ibu pimpinan, ya kita harus kenal siapa bos kita ya. Jadi jangan sampai teman-teman apalagi yang pegawai baru, CPNS baru misalnya, namanya saya pernah ditegur setahun yang lalu kalau tidak salah, ketika Pak Fritz, ada beberapa anggota Bawaslu sedang ngobrol, ada CPNS yang nampaknya lupa mungkin, lewat di antara beliau-beliau yang kemudian saya ditegur. Nah, ini menjadi penting ya teman-teman di sekretariat, walaupun tidak berhubungan langsung dengan pimpinannya misalnya, atau beda kordif misalnya, ya silakan dikenali pimpinan kita,
kolega dari pimpinan kita, oh ini koleganya Pak Koordif Pengawasan, oh ini koleganya Pak Koordif Hukum, walaupun kita bukan di Koordifnya, tapi menjadi kewajiban kita untuk ikut serta mengenal dan menghargai kolega dari atasan kita. Dan sesama staf ya teman-teman, ada kolega protokol, kolega sesama kita misalnya di sekretariat KPU dan segala macam. Menjadi yang penting jangan sampai misalnya di sekretariat Dewan kita juga tidak punya koneksi, tidak punya kolega yang baik ketika ada undangan rapat paripurna ya. Kita baru berkomunikasi pada hari itu, maka nampaknya susah untuk mengkomunikasikan apa yang kita butuhkan. Tata tempat dan tata penghormatan, nampaknya kita perlu agak bangga gitu ya, bahwa Ketua Badan Penyelenggara Pemilu, Ketua KPU, Bawaslu, dan DKPP itu posisinya lebih tinggi dari Menko di dalam undang-undang, kedudukan dan kehormatannya. Menko dan Menteri itu masih di bawahnya jauh. Jadi saya tampilkan bahwa kita di urutan ke-13 di atas Menteri dan Menko. Bapak Ibu, berikut adalah layout acara di mana Bawaslu RI sekarang lebih sering menampilkan, menyajikan acara dalam bentuk seperti ini ya. Kenapa? Kalau dulu sebelum jadi protokol, pimpinan itu 5-5-nya dengan Pak Sekjen 6 duduk di panggung. Sekarang kami ubah bahwa pimpinan kami turun di bawah, nanti yang beliau diberi kesempatan pidato akan maju satu-satu ke podium. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita misalnya 5-5-nya, 6-6-nya di atas, yang pidato cuma satu, misalnya yang pidato Pak Bagus, anggota yang lain misalnya duduk. Pada saat yang bersama misalnya pidatonya lama. Ada yang anggota yang harus mengangkat telepon, ada yang misalnya kebelet ke toilet, ada yang mau minum, itu menjadi konsumsi publik. Masuk ke layar Zoom misalnya, disorot kamera, atau dilihat oleh partisipan yang ada di ruangan. Maka untuk memberikan rasa kenyamanan, tugas protokol itu memberi rasa nyaman itu kepada pimpinan, kita tempatkan di bawah, kasih sofa yang berbeda. Nanti pada saat itu nomor 5, 3, 1, 2, 4 itu, pada saat beliau akan menyampaikan materi, beri panggung paling tinggi, naikkan, presentasikan beliau ada di podium. Siapapun yang menjadi pembicara pada saat itu menjadi orang yang paling tinggi kedudukannya untuk memberikan kedudukan dan penghormatannya untuk memberikan materinya. Jadi ini sekali lagi turunnya Bapak Ibu pimpinan duduk di sofa, tidak rame-rame di atas podium, di atas panggung itu tidak mengurangi rasa hormat, tetapi justru ini akan memberikan keleluasaan, nyaman. Jadi ada kegiatan lain yang memang private harus dilakukan pada saat itu, tidak menjadi konsumsi publik bahwa seolah-olah pimpinan sedang melakukan hal lain pada saat ketua misalnya atau pimpinan yang lain sedang memberikan presentasi. Urutan tempat prinsipnya begini Bapak Ibu, kalau ada 2 orang, orang yang terhormat pasti ada di sebelah kanan kita. Dan orang yang kedudukannya lebih tinggi ada di sebelah kanan. Jadi ini kemarin saya sempat dapat kritik di DIY karena kalau nggak salah ya, bicara tentang kehormatannya lebih tinggi. Jadi maksud saya kalau ngomong derajat juga salah. Misalnya ini pada Pak Ketua dan anggota, maka Pak Ketuanya ada di sebelah kanan. Gitu. Kedudukannya di dalam jabatan lebih tinggi, maka tempatnya di sebelah kanan. Kalau 3, maka beliau ada di tengah. Ini menjadi aturan yang baku. Nanti silakan, karena setiap jumlah bangku akan mempunyai karakteristik sendiri. Jadi saya lampirkan, silakan dipelajari teman-teman di sekretariat. Oke, ini adalah pelantikan pejabat non struktural dan struktural. Untuk pejabat struktural perbedaannya hanya ada saksi, di sini ada saksi. Di non struktural tidak ada saksi nih, misalnya pelantikan pengawas kecamatan, PAW, struktural itu untuk pelantikan kasek, pejabat fungsional, pejabat struktural ya. Perbedaannya ada di saksi. Dan menjadi catatan, saksi itu derajatnya harus sama minimal dengan yang dilantik. Misalnya, kalau misalnya pejabat eselonnya masih eselon 4, 3 masih banyak lah temannya. Kalau yang dilantik misalnya eselon 1, nah, kemarin pada saat pelantikan Pak Deputi dan Irtama, eselon 1 di Bawaslu kan hanya Pak Sekjen, maka sebagai saksi kita mengundang Pak Sekjen BPKP untuk mendampingi Pak Sekjen menjadi saksi. Karena saksi itu kedudukan derajat eselonnya harus sama dengan tata urutan audiensi. Ada 2 gambar sama-sama audiensi. Gambar pertama yang ada meja bintang itu, bintang itu saya anggap sebagai meja. Maka kalau Bapak Ibu pernah singgah di ruang Pak Ketua, maka itu ada meja di tengah, di sofa putih Pak Ketua itu, maka pimpinan
rombongan, misalnya A ini rombongan Bawaslu, B ini rombongannya KPU, maka Pak Ketua ada di huruf A, anggotanya A1, A2, A3. Ketua KPU di huruf B, rombongannya di B1, B2, B3 selanjutnya. Karena ada mejanya. Kalau tidak ada mejanya, maka Pak Ketua adalah A1 di sebelah kanan ini, yang tidak ada mejanya. Orang paling tinggi kedudukannya Pak Ketuanya ada di A1, misalnya ini Ketua Bawaslu, maka di B1-nya adalah Ketua KPU. Perbedaannya hanya di ada tidaknya meja, tetapi kemudian sangat menentukan di mana kedudukan pimpinan rapat, pimpinan rombongan harus ditempatkan. Ini yang biasa kita setting, Bapak Ibu. Pertama adalah meja U-shape, ini biasa untuk di FCD. Jadi pimpinan rapat pasti ada di tengah, itu nomor 1 ya, berwarna kuning. Kemudian anggota misalnya kalau di Bawaslu RI misalnya FGD pengawasan, berarti Pak Ketua nomor 1, nomor 2-nya ya Kordif pengawasan. Nomor 3-nya ya Wakordif pengawasan, setelah itu 4 dan 5 menyesuaikan. Selanjutnya, meja bulat, seperti biasa kalau di Bawaslu kami punya sesuai dengan urutan ya Pak Ketua nomor 1, nomor 2 Pak Kerja, nomor 3. Atau misalnya kalau misalnya ini acara umum yang bukan acara Perkordif, maka urutan di kami ya Pak Ketua, Pak Kerja, Bu Dewi, Pak Afif, dan Pak Fritz. Maka kalau sesuai Kordif, misalnya ini acaranya Kordif Hukum ya, nomor 1 Pak Ketua, nomor 2-nya Pak Fritz, nomor 3-nya Pak Kordif Hukum, dan menyesuaikan yang lain di meja bulat. Kalau misalnya ada acara Bawaslu Mas, tapi Ketua KPU datang, Ketua DKPP datang, duduknya di meja bulat, gimana Mas? Di meja bulat berarti nomor 1 itu Ketua Bawaslu sebagai Sohibul Bait, penyelenggara acara. Nomor 2 kedudukannya lebih tinggi ya Ketua DKPP karena menaungi Bawaslu dan KPU. Kemudian nomor 3-nya Ketua KPU, bisa menyesuaikan dengan itu. Oke, lanjut. Tata tempat foto pimpinan pada poster ini agak susah saya sampaikan, tetapi saya juga merasakan betul di Bawaslu RI juga masih agak susah diberi, ya ini merubah stigma itu susah ya. Susunan tata tempat foto pejabat dan poster itu mengikuti tempat duduknya. Jadi kalau misalnya ada webinar, pembicaranya adalah Pak Ketua Bawaslu Provinsi DIY sebagai keynote speaker, kemudian sebagai narasumber misalnya Kordif pengawasan ya Pak Ketua Bawaslu DIY di tengah, baru Kordifnya, anggota-anggotanya, baru sebelahnya Pak Kasek di paling ujung. Kalau sekarang kan pasti yang nomor 5 itu jadi Pak Ketua, nomor 3 anggotanya gitu. Jadi yang perlu kita ubah adalah sekarang di poster yang di tengah itu adalah orang yang kedudukan jabatannya paling tinggi. Ini pun susah Bapak Ibu, saya mengakui susah karena di website Bawaslu juga masih menempatkan Pak Ketua di ujung kiri, padahal seharusnya Pak Ketua itu ada di tengah. Ya pelan-pelan kita mengikuti pengaturan Ibu, agak susah kita untuk membahasakan hal-hal yang bersifat sangat teknis. Oke, kita lanjut pengaturan di Perbawaslu kita tentang keprotokolan. Kita mengatur pataka. Ini nampaknya di Bawaslu Kabupaten Kota ya, masih sering saya jumpai, bahkan di beberapa Bawaslu provinsi patakannya masih pakai logo Bawaslu yang bulat itu. Jadi marilah kita, kalau kita bukan kita yang kemudian bangga dengan logo kita ya, siapa lagi? Masa di kantor kita sendiri patakannya belum berubah mengikuti sesuai pengaturan Perbawaslu. Jadi mungkin Pak Kabak, Pak Kasek bisa membantu mengingatkan teman-teman di daerah, memastikan bahwa sudah menggunakan pataka yang baru. Mars Pengawas Pemilu ya, ciptaan Pak Sekjen yang kemarin baru dapat hak paten, ini menjadi atribut yang wajib kita sertakan di penyelenggaraan acara resmi Bawaslu. Menjadi catatan misalnya acara MOU, ada beberapa yang tidak kami gunakan Mars, misalnya kemarin dengan BSSN tidak ada Mars Bawaslu, karena kita menghargai rekan kita, stakeholder kita di MOU tersebut. BSSN tidak berkenan dinyanyikan himnenya, jadi kami mengikuti Mars Bawaslu, tidak kami nyanyikan. Jadi fleksibel tadi ya, jadi jangan sampai kita kukuh-kukuhan mengukui sesuatu kemudian hubungan kita dengan stakeholder itu juga tidak baik. Jadi fleksibilitas juga perlu dilaksanakan dalam penyelenggaraan. Adaptasi new normal ini penting Bapak Ibu di tengah pandeminya, PPKM dan segala macam. Misalnya memang terpaksa betul kita harus menyelenggarakan acara secara fisik ya, metodenya, jumlah peserta, tata tertib, tata tempat, perlengkapannya, tisu, hand sanitizer, disinfektan, hingga penataan acaranya harus kita kemas dengan sebaik-baiknya. Misalnya Indonesia Raya masih ada yang nanya saya, Mas ini salah ini kok di Bawaslu RI
Indonesia Raya hanya didengarkan, itu ada di dalam undang-undang bahwa Indonesia Raya boleh dinyanyikan dan atau diperdengarkan. Jadi kenapa memilih diperdengarkan? Karena mengurangi potensi droplet. Kalau kita masih menyanyi di tempat orang ramai, maka potensi droplet untuk menularkan virus COVID-19 itu makin besar. Sama ya, tadi menyanyikan lagu kebangsaan. Jadi yang perlu saya ingatkan, walaupun secara daring seperti tadi ada Indonesia Raya dan Mars Bawaslu, peserta tetap dalam keadaan berdiri. Jadi bukan berarti, misalnya kalau nontonnya di YouTube perkara lain ya, karena itu tidak dalam satu cakupan acara bersamaan. Kalau bayangan saya, kalau orang ikut Zoom itu kan berarti ada di tempat yang sama. Nah ini kita tidak pernah tahu kapan layar itu akan di-highlight. Jangan-jangan kita lagi pakai kaos di Zoom itu, kemudian duduk, pas kemudian kita yang ditampilkan, itu yang kemudian menjadi citra yang kurang baik. Jadi silakan bermainkan dengan baik. Pada saat pemutaran lagu, peserta walaupun mengikuti secara virtual wajib berdiri. Oke, sebentar. Physical distancing jangan lupa Bapak Ibu, yang biasanya kami meja round table itu bisa 7-8 orang, kami isi dengan 4-5 ya untuk mengurangi potensi penularan virus COVID. Physical distancing perlu. Ini kadang-kadang kita lupa ketika pemberian ucapan selamat, foto bersama, physical distancing ini jadi hal yang dilupakan. Padahal penting pada saat foto bersama menjaga jarak pejabat satu dengan pejabat yang lain dan memastikan bahwa teman-teman yang kemudian memegang kamera juga harus memastikan sebelum mengambil kamera, mengambil gambar, pastikan di samping kanan, samping kiri, belakang pimpinan tidak ada yang berpose-pose aneh. Jangan sampai kemudian gambar kita kemudian mempertontonkan bahwa di Bawaslu ternyata pimpinannya ada, gayanya nyeleneh-nyeleneh misalnya. Jadi teman-teman lebih bijak lagi untuk bisa mengambil pada saat momentum mengambil gambar. Oke. Cara tadi ya sanitizer sudah dan kawan-kawan. Jadi yang perlu diperhatikan terutamanya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ini menjadi masukan, ini tidak ada aturan bakunya tapi menjadi masukan dan kemudian di Bawaslu RI sudah sering dilaksanakan. Ketika Bapak Ibu menyelenggarakan acara, memberi bingkisan makan disediakan sebelum acara Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu pejabat sudah datang, beliau masih melihat makanannya dibawa pakai tangan yang tidak pakai sarung tangan, misalnya, itu mengurangi rasa kenyamanan. Jadi silakan dipersiapkan dari awal. Kecuali memang itu prasmanan nih, tapi namanya di era pandemi begini, prasmanan menjadi sesuatu yang kita hindari untuk mengurangi potensi penularan. Kalau Bapak Ibu misalnya mengundang narasumber fisik hadir, maka misalnya mic tidak bergantian, sarung mic diganti, itu menjadi hal-hal yang meningkatkan kenyamanan bagi teman-teman stakeholder kita. Oke, namanya materi saya selesai, ini adalah beberapa dokumentasi ya, persiapan acara dengan stakeholder yang lain, PSSN dan kawan-kawan, ini pendampingan dengan Gakumdu, ini pendampingan perjalanan dinas luar negeri. Baik Bapak Ibu, kiranya dari saya cukup sekian materinya. Mungkin ada yang ingin diperdalam, ditanyakan, kami persilahkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Hanif, luar biasa penjelasannya ya tentang protokoler, menarik karena protokoler ini mengatur mulai dari penyelenggaraan acara resmi sampai kepada bagaimana sih sebenarnya tata cara kita harus menerima tamu maupun pelapor. Ini yang mungkin dikenal dengan istilah pengamanan dalam tadi ya Mas ya, yang sering kita lalai gitu, tidak terlalu memperhatikan. Nah, sehingga penting sebenarnya protokoler ini tidak hanya dipahami oleh jajaran pimpinan maupun staf yang mendampingi pimpinan, tetapi juga sampai garda terdepan kita. Menjadi PR tentunya nanti untuk memastikan pengamanan dalam ini bisa kita laksanakan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ada yang ingin bertanya langsung, silakan bisa unmute dan bertanya langsung kepada Mas Hanif. Ada Bapak Ibu? Ini penjelasannya udah komplit banget Mas Hanif. Belum ada yang bertanya. Ya. Mohon izin Bu. Monggo, Pak Nuril Hanafi. Dari Bantul, silakan. Oke, Assalamualaikum Pak Narsum, berjumpa lagi tapi via daring. Ya Bapak. Oke. Ada beberapa hal
Ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya. Ini memang materi protokolan ini sangat menarik, meskipun ya, jujur saja kadang-kadang kita abai terhadap protokolan ini gitu. Nah, ini sangat menarik bagi kita. Semoga nanti setelah mendapatkan materi yang sangat lengkap ini tadi, kita menjadi lebih sadar dan lebih disiplin dalam menerapkan protokol ini ya. Karena ini memang untuk lembaga kita juga. Yang pertama, Pak, terkait ini kalau kita misalkan menghadiri undangan, misalkan ke Pemda, ya, atau misalkan ke KPU atau ke instansi yang lain lah gitu. Itu undangan misalkan untuk ketua. Nah, ketua nanti kan tidak semua dihadiri oleh ketua, kadang didispo kepada anggota ya kan, kadang juga ke kasek itu misalnya itu. Nah, itu apakah kita misalkan membawa staf gitu, apakah itu baik atau tidak itu kan? Baik, bagusnya bagaimana Pak kita layak untuk membawa staf atau tidak gitu? Karena undangan, misalkan kalau undangan kan untuk lembaga kan untuk ketua gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat kita menghadiri undangan ya di misalnya tadi di Pemda atau di mana instansi lah, itu bagaimana gaya dan juga bahasa tubuh kita ya pada saat rapat itu seperti apa yang baik untuk kita itu untuk pada saat rapat pertemuan dengan mereka gitu. Kemudian yang ketiga tadi pada saat yang dijelaskan ya untuk pelantikan. Nah, kalau kita ini di tingkat kabupaten kota, insya Allah nanti kan setahun lagi lah, tahun depan nanti kita juga akan rekrutmen untuk Panwaslu kecamatan atau Kapanewon kalau di DIY ya. Ini kita akan adakan pelantikan. Nah, itu nanti posisi tadi seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, nggih, itu sudah ada rule-nya tadi, itu posisi-posisinya. Namun untuk posisi tamu ini kan ada, misalkan nanti yang kita undang ada Forkombimda, kemudian juga termasuk sampai camat ya, camat-camat ini juga kita undang. Nah, ini posisi tamu itu di mana? Apakah itu nanti di sebelah kanan atau di sebelah kiri, ya kan? Atau apakah boleh di belakang dari yang terlantik? Nah itu mohon penjelasannya tentang hal ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya, keempat, ini mohon maaf saya memborong nih pertanyaan ini. Untuk foto, kita misalkan ada sesi foto, ya. Sesi foto misalkan setelah pelantikan tadi itu. Nah, itu bagaimana posisinya? Kalau tadi kan dijelaskan ya, ketua di apa namanya di tengah, itu jelas itu sebagai patokan. Nah, setelah itu samping kanan kirinya itu apakah sesuai dengan urutan tadi itu 2, 3, 4, 5 tadi itu, atau misalkan sesuai posisi sesuai dengan tinggi badan, atau misalkan nyun sewu yang misalnya sebelah kanan itu nanti yang laki-laki, sebelah kiri nanti yang perempuan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini protokol yang tepat itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir Pak, yang kelima, ini untuk protokol kita untuk publikasi ya. Misalkan ini tentang kehumasan seperti di website, di medsos. Nah, penataannya seperti apa, termasuk foto-fotonya, terus urutannya bagaimana. Nah, ini mohon untuk dijelaskan secara lebih detail lagi. Demikian Bapak, terima kasih. Ada kekurangan mohon maaf, terlalu panjang juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang banget tadi, ada 5 pertanyaan. Mas Hanif izin sebelum menjawab sekaligus ada pertanyaan nih di chatting dari Mbak Hilda. Pertanyaannya mirip ini. Apakah diizinkan itu ketika mendampingi pimpinan padahal undangan itu tertulis hanya 1? Karena ini kejadian Mas di Bawaslu Sleman. Kami diundang, itu di undangan tertulis 1, kemudian ada staf yang mendampingi tidak dikasih snack, tidak dikasih makan. Jadi kan agak gimana gitu kita menghadiri. Terus sekaligus yang kedua tadi tentang foto, boleh nggak sih ini kata Mbak Hilda kita interupsi gitu. Misalkan sudah siap di foto, sudah senyum manis semua, ternyata posisinya kebalik, mohon maaf dibalik dulu, itu sopan enggak sih seperti itu? Monggo Mas Hanif mungkin bisa dijawab dulu. Ya, izin menjawab kayak rangkum pertanyaannya berarti ada 7 ya. Pertama, menghadiri undangan, apakah kemudian ketika Pak Ketua mendispo, apakah ada staf ikut gitu ya. Bagi saya Pak, sebagai protokol, pada saat memang sifat undangan, sifat acaranya bukan acara yang bersifat rahasia dan tidak ada kekhususan siapa yang kemudian berhak untuk menerima informasi, maka
selama sepanjang diperbolehkan oleh panitia acara, kadang-kadang undangan kan bukan kita yang mengatur ya, sepanjang panitia acara mengizinkan boleh. Tetapi memang ada batasan-batasan tertentu yang kemudian menjadi strict, yang diundang ketua yang hadir wajib ketua, misalnya acara kenegaraan, pidato kenegaraan kemarin misalnya Pak Ketua sudah kami daftarkan ke Mas Pampres, ke protokol istana, kemudian Pak Fris dan Pak Afif berkenan ikut, maka ya saya menghadap mohon izin Bapak yang diperbolehkan walaupun virtual di ruangan 1, bisa di ruangan 3/5, tapi mohon berkenan daripada tidak sesuai dengan tadi ya tata tertib, maka penting bagi kita panitia untuk bikin tata tertib. Kita bisa di live grup, di live Zoom-nya oleh panitia. Jadi ya kami sampaikan lah bahwa yang diundang hanya Pak Ketua dan ini acara kenegaraan yang strict hanya Pak Ketua yang boleh hadir walaupun di dalam ruangan bisa. Kalau acara kenegaraan pasti akan strict. Tapi untuk acara-acara yang sebenarnya rapat umum, rapat biasa, selama panitia mengizinkan, tidak masalah bagi saya. Kami juga menyelenggarakan rapat ya masalah snack dan segala macam itu akomodatif ya Bu. Misalnya memang ada ya dibagi, nggak ada ya nasib lah ya. Yang kedua tentang bagaimana perilaku yang baik ya Pak ketika diajak rapat misalnya, ya bagi kami tidak memotong pembicaraan, memposisikan ya tergantung ya posisinya ketika kita misalnya dalam keadaan yang butuh misalnya dengan sekda kita butuh NPHD segala macam ya celondoi Pak kalau orang Jaya, saya orang Jaya, orang Jawa jadi ya mungkin celondoi itu menjadi hal yang ya sederhana tetapi kemudian orang kemudian lunak hatinya untuk kemudian ya yang penting kan state of point ya Pak, tujuan kita tercapai dengan apa ya saya yakin Bapak Ibu pasti lebih memahami bagaimana karakter khas di daerahnya. Mungkin saya bicara batasan baik di Jawa, di Jogja, jadi kemudian kurang baik di daerah yang lain karena gestur segala macam ya. Saya yakin Bapak Ibu yang tinggal lebih lama di tempat tersebut, berinteraksi yang lebih lama, mungkin lebih mengetahui karakteristik khas bagaimana pimpinan-pimpinan daerah bisa lebih nyaman berkomunikasi. Pelantikan tempatnya di mana? Kalau misalnya pelantikan Panwascam hadir Pak Camat misalnya, yang melantikan Pak Ketua pas sendirian di depan. Di belakangnya satu langkah sebelah kanan itu ada anggotanya. Maka Pak Camat itu bisa saja disebelahkan dengan anggotanya. Kalau memang tidak muat, di siku kanannya. Jadi misalnya ini Pak Ketua, belakangnya anggota, maka di sisi sebelah kanannya boleh. Kayak misalnya pelantikan di Bawaslu RI itu kan pejabat Eselon 1 dan Eselon 2, Pak Sekjen, kami ada di belakang Pak Ketua bersama anggota, Deputi, Irtama, Irwil ada di sisi kanannya. Jadi tidak harus dalam satu tempat, tapi poinnya adalah mereka tetap ada di kanan untuk sebagai bentuk penghormatan. Itu masih bisa diakomodir Bapak. Jadi tidak harus dalam satu larik jalur, tetapi masih di tempat yang sama di sebelah kanan masih dibolehkan. Untuk foto, urutannya bagaimana? Kalau memang tidak ada acara spesifik, misalnya ini acara yang koordinasi apa, misalnya ya, tempatnya saja Pak Ketua di tengah, kemudian kanan kirinya anggota. Atau misalnya itu foto resmi, atau misalnya foto yang pelantikannya cuma 2 orang, misalnya pelantikan kemarin di Jogja misalnya ada 3 orang dilantik, karena bentuk penghargaan bagi yang terlantik ya Pak Ketua diapit yang terlantik boleh, anggotanya di sebelahnya yang terlantiknya boleh, itu memberi makna bahwa oh ini anak ini sedang dilantik, memberi penghargaan bahwa mereka terlantik. Tapi seyogyanya memang ketua diapit anggota, Pak Kasek, baru yang terlantik. Karena yang terlantik pasti di bawahnya Pak Kasek. Jadi yang kayak gitu. Jadi ya fleksibel Pak, tapi kemudian tidak kemudian menjatuhkan kedudukan ketua dan anggota ya menyepelekan ada yang naik di belakangnya gitu ya. Kita beri catatan khusus. Publikasi humas ya saya sih ini ya Pak kekeh bahwa di aturan keprotokolan yang boleh, yang seharusnya ya ketua itu posisinya sama dengan duduknya ya di tengah, poster pun di tengah. Cuma memang membahasakan ini ke teman-teman humas atau ke teman-teman pimpinan kadang-kadang butuh ikhtiar lebih lah. Mungkin sudah bertahun-tahun merasa bahwa yang paling baik, paling tinggi kedudukannya ya ketua di kanan, padahal di pengaturan keprotokolan ya itu ada di tengah sebenarnya. Memberi penjelasan ini bukan hal yang mudah ya, apalagi di tingkat kita harus menjelaskan ke pimpinan itu menjadi perkara yang tidak mudah ya. Moga-moga ini ada Bapak Ibu pimpinan yang ikut, moga-moga teman-teman staf juga bisa mengingatkan suatu saat nanti ada publikasi bisa menyesuaikan dengan aturan bakunya. Terus tadi ada pertanyaan, apabila pimpinan sudah baris, kemudian
dirasa ada yang tidak pas tempatnya, kemudian bolehkah kita melakukan interupsi? Sepanjang dilakukan dengan cara yang tepat boleh, tapi kalau kami di IRI, kami akan memanggil. Jadi tadi di materi saya itu ketika misalnya pimpinan mau foto digladi dulu, jadi pimpinan konfirmasi yang datang berapa kita sudah tahu. Kami undang dengan hormat Bapak Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, kita tempatkan Pak Ketua, silakan Pak di sini. Yang kami hormati anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum langsung ditempatkan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu pimpinan itu foto, beliau tidak ditempatkan, beliau nyari tempatnya sendiri yang kemudian jadi kacau. Jadi teman-teman sekretariat harus paham betul penempatannya. Jadi sebelum beliau tiba di tempat pelantikan, teman-teman sekretariat sudah berdiri di sebelahnya. Oh Pak, Bapak di sini, Bapak di sini. Jadi tidak merubah posisinya, beliau sudah berdiri di tempat yang tepat. Ini kan kalau konstruksi pertanyaan yang tadi seolah-olah Bapak Ibunya sudah baris sakarpe Bapak Ibu nih, nah terus stafnya mau mengingatkan. Nah, untuk mengurangi ketersinggungan, stafnya datang dulu. Pak, Bapak di sini, Ibu di sini. Itu mungkin cara yang lebih baik. Pelayanan keprotokolannya berjalan, upaya untuk dianggap menyinggung perasaan, mengganggu berjalannya acara bagi kenyamanan Bapak Ibu dapat diminimalisir. Mungkin itu ya. Ada yang terlewat tidak jadi pertanyaannya. Siap. Sudah terjawab semua ya Pak Nuril ya? Atau ada poin yang masih kurang puas? Ya. Oke. Sedikit menambahkan Pak Hanif nggih. Tadi pas pelantikan, betul kan Forkompimda kan Bupati, misalkan Kapolres, Dandim segala itu juga hadir, termasuk mungkin nanti seperti Ketua KPU juga kita undang. Nah, sedangkan di situ juga ada camat. Camat kan bukan hanya 1-2 ya. Kalau di Bantul ada 17. Nah, bagaimana memposisikan itu untuk membagi itu nggih? Yang baik posisinya seperti apa? Kalau tadi kan ada di belakang pelantik ya, di belakang ketua dan juga anggota Bawaslu gitu nggih. Atau di samping kanannya lah gitu tadi ya. Nah ini kalau jumlahnya banyak, nah ini bagaimana Pak Andi? Matur nuwun. Kalau saya boleh ngasih masukan ya, tapi ini mempertimbangkan tempat acara. Kalau misalnya memang camatnya banyak, terus Forkompimda datang, mungkin bisa Pak Ketua pelantik, sebelahnya anggota, ditambah misalnya Pak Bupati di belakang Pak Ketua, enggak apa-apa tuh. Jadi Pak Ketua sebagai pelantik, karena pejabat pelantik itu adalah pejabat tertinggi dalam pelantikan. Pak Ketua, terus belakangnya ada Pak Bupati, sebelahnya anggota, atau sebelahnya Forkompimda enggak masalah. Nanti sisi kanannya, kanan depannya itu anggota. Camatnya di seberangnya Pak. Jadi bentuknya kayak apa tadi? Kayak U-shape tadi itu hadap-hadapan. Jadi Pak Camat akan berhadapan-hadapan dengan Forkompimda. Pak Bupati lah dan Pak Ketua KPU yang bersama dengan anggota Bawaslu ada di belakang Pak Ketua. Mungkin jadi sakralnya pelantikan juga mengakomodir kedudukan Bapak Ibu yang hadir. Itu mungkin bisa, karena kedudukannya Forkompimda pasti lebih tinggi dari Pak Camat, jadi Pak Camatnya itu bariskan saja di sebelah kiri Pak Ketua. Jadi sebelah kanan, di belakang Pak Ketua ada Pak Bupati, Pak Ketua KPU, anggota Bawaslu, sebelah kanan ada Forkompimda, di sebelah kirinya itu para camat. Itu masih memungkinkan, Pak. Tergantung ini juga nggih, lokasi tergantung tempat pelantikan juga tempat. Baik, terima kasih Pak Nuril. Baik, tadi sudah terjawab semua ya Mas, bahwa protokol itu luas sebenarnya, kita harus mempertimbangkan semua aspek gitu. Penting untuk memperhatikan semua pihak merasa dihormati, tidak ada yang merasa dalam tanda kutip terlecehkan begitu atau tidak nyaman. Selanjutnya ini sudah ada yang raise hand Mas, Ibu Mbak Rini dari Kordif SDM Bawaslu Gunung Kidul. Monggo Mbak Rini disampaikan. Terima kasih Mbak Vici. Siang Mas Hanif dan juga Bapak Ibu. Ketemu lagi nih Mas Hanif setelah dikali ulang. Beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan juga sampaikan itu. Yang pertama terkait dengan keprotokolan ini kan kita itu terkadang menganggap sepele, tapi ternyata tidak boleh disepelekan karena akibatnya bisa fatal banget dan berpengaruh terhadap proses kegiatan yang ada. Mungkin kalau pelantikan sudah jadi kesannya itu kurang khidmat dan sebagainya, kalau ada hal yang teknis itu yang kemudian ada yang nggak pas gitu. Makanya benar-benar kemudian ini menjadi hal yang harus kita perhatikan, termasuk nanti jajaran kita kalau kita nanti punya jajaran ad hoc di kecamatan dan juga seterusnya. Kemudian keprotokolan itu tadi sampaikan Mbak Vici luas sebenarnya, tapi kan juga pakem atau ini tuh ada aturan mainnya, bahwa tadi ada penataan dan
sebagainya, karena ini kan berpengaruh ke citra lembaga dan seterusnya. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait dengan foto. Kalau tadi yang Pak Nuril kan penataan personnya tentang di mana, siapa, dan bagaimana. Nah, untuk pose, Mas Hanif, pose itu kan kita itu sering kalau setelah acara kemudian foto bebas, ekspresif gitu. Nah, itu kan tadi kan terkait dengan citra lembaga. Nah, ini sebenarnya dari sisi protokol itu seyogianya bagaimana sih? Apakah memang boleh gitu kita itu kemudian foto ekspresif yang nanti akan muncul gitu di media dan sebagainya, atau menurut sisi protokol ini baiknya seperti itu? Yang selanjutnya di Kaliurang, Mas Hanif sudah menyampaikan untuk protokol ini nggak boleh diabaikan, jadi harus concern gitu ya. Dan kemarin ada masukan kalau di setiap unit atau di masing-masing lembaga kita di bawah kabupaten, provinsi pun juga harus ada tim protokol. Nah, ini yang sampai sekarang kelihatannya belum kami tindak lanjuti, karena sebenarnya semua sekretariat staf juga harus memahami atau paham gitu soal teknis-teknis protokol. Tapi kalau ada tim inti mungkin lebih baik untuk pengkondisian dan mengkoordinir segala macam gitu. Itu kemudian ya, sementara itu dulu. Matur suwun sebelumnya, waktu saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih Mbak Rini. Mas Hanif, izin sebelum menjawab mungkin sekaligus titip nih satu pertanyaan, tadi kelewat saya di DM, di protes. Mas, adakah protokol ketika dilaksanakan acara daring kita sebagai penyelenggara? Ini mungkin lebih ke, kita kan biasanya mengundang nih orang-orang, kemudian narasumber. Bagaimana sih tata urutan kita menyapa mungkin, atau ketika mereka sudah bergabung lebih dulu, apa yang harus kita lakukan, dan sebagainya. Terima kasih Mas Hanif, silakan. Ya, pertama, tadi pertanyaannya, foto apakah boleh bebas? Boleh, manusiawi boleh. Tapi menjadi ini kan kalau misalnya akun Bawaslu pasti kan ada ada ininya ya, yang upload nggak langsung staf butuh persetujuan. Bapak Ibu yang memberi persetujuan itulah kemudian lebih bijak lagi mana-mana yang boleh. Jadi di Bawaslu RI pun ya foto aneh-aneh lah, misalnya ada yang gayanya nggak karuan itu, nanti jangan di-upload Bapak Ibu. Jadi konsumsi terbatas untuk bisa. Jadi yang menjadi catatan adalah ketika fotonya kemana-mana atas nama lembaga itu repot. Jadi protokol mengingatkan untuk tidak, karena sensitif sekali. Misalnya Bapak Ibu niatnya foto peace gitu ya tahun ini, kemudian di crop dimasukkan 2 tahun lagi pasti akan berbeda cerita. Apalagi Bapak Ibu sebagai orang penyelenggara itu kemudian menjadi catatan teman-teman sekretariat untuk lebih aware lagi, mengingatkan Bapak Ibu pimpinan yang kadang-kadang mungkin hektik ketemu temannya, bahagia, senang ya, pengen manusiawi itu, cuma teman-teman yang mengolah foto itu menyimpan, jangan sampai kemudian lebih jeli lagi ketika itu muncul ke publik, pastikan tidak ada unsur-unsur yang kemudian akan debatable di waktu depan. Terus protokol di kabupaten, kota, dan provinsi itu pertama, protokol ini memang haknya pejabat negara di Undang-Undang Protokolan ya, pejabat negara, pimpinan lembaga negara non struktural atau unit eselon 1. Memang di provinsi, kabupaten, kota belum punya hak untuk mendapat protokoler. Cuma mungkin atas arahan mungkin persetujuan Bapak Ibu pimpinan Pak Kasek, mungkin seyogianya memang ada satu unit yang ditugaskan untuk menyelenggarakan fungsi keprotokolan. Memang tidak sebagai protokoler, tapi mungkin menyelenggarakan fungsi keprotokolan. Kenapa? Mungkin tidak hanya sebatas nanti Bapak Ibu ketika ke acara ada yang bukain pintu. Bagi saya itu bukan menjadi point of view-nya. Point of view-nya adalah semua penyelenggaraan acara baik di provinsi DIY maupun di kabupaten kota se-DIY punya corak dan seragam yang sama. Itu pertama. Yang kedua, kalau panitianya, kalau sekarang saya paham betul, setiap Kordiv pasti punya staf, punya pejabat struktural. Jangan sampai acara Bawaslu DIY antara Kordiv SDM dengan Kordiv Hukum feel-nya berbeda jauh. Bapak Ibu sekarang menyaksikan acara Bawaslu RI mau divisi apapun pasti
poinnya kan sama, tata tempat duduk, penyapaan, kontennya. Karena kita bukan IO, kita ini lembaga yang kemudian punya karakter khas, punya kultur, punya etika dalam penyelenggaraan acara-acara ya kayak gitu. Jadi penting untuk membentuk unit yang diberi tugas untuk menjalankan fungsi protokolan ya dengan tujuan yang utama adalah satu menyeragamkan bagaimana penyelenggaraan acara. Jadi tidak lagi orang, oh ini acaranya divisi ini, acara divisi ini acaranya Bawaslu Provinsi DIY ya. Jadi kualitasnya harus tetap terjaga sama di setiap divisi. Yang kedua, ini subjektif. Semakin sering orang menyelenggarakan acara, orangnya sama, dia akan kemudian tahu peluang kekurangan acara itu di mana. Kalau orangnya ganti-ganti, pengalaman yang nggak ada ya ini acara pertama mic-nya mati, acara kedua zoom-nya belum on, acara ketiga kameranya miring ya kayak gitu Bu. Nah sekarang protokol itu sudah bisa ngatur, Mas yang megang zoom walaupun itu anak datin, beda pusat kita, Mas ini yang ambil yang sana ya, Mas Humas nanti fotonya di sini ya. Karena faktor kebiasaan kita menyelenggarakan kita tahu, oh nanti kalau misalnya Pak Ketua ngasih tanda beliau mau meninggalkan acara, mau ke toilet, jangan sampai orang di Zoom itu tahu bagaimana caranya kita alihkan kemana. Jadi teman-teman yang diberi tugas itu kemudian dipercaya menjadi menghandle penyelenggaraan, jadi bisa tahu mana yang harus dijahit, mana yang harus ditutupi ketika penyelenggaraan acara itu ada. Jadi feel-nya akan tetap sama di setiap penyelenggaraan di semua divisi. Jadi tidak ada lagi ego, oh divisi SDM ada protokolernya, ada yang menyelenggarakan, oh pas divisi hukum kasarannya feel-nya berbeda misalnya. Ini mengurangi yang kayak gitu. Jadi fungsi dan penyelenggaraan acara Bawaslu Provinsi di semua divisi pasti akan rasanya sama. Mungkin itu, Ibu. Oh, tadi tambah lagi, satu lagi apa yang ya? Daring tadi, Mas, ketika kita menyelenggarakan acara daring, mungkin ada susunan acara pakemnya, ataukah sama dengan luring, kemudian bagaimana ketika pejabat-pejabat itu bergabung ke Zoom kita, apa yang etika, tata cara, protokol yang harus kita terapkan? Ya, semua acara yang kami selenggarakan sebagai acara resmi, pasti ada protokolnya, Bu. Kecuali memang misalnya Bawaslu DIY undang Pak Afif, beliau Zoom dari ruangan, itu tidak kami protokoli. Jadi ketika memang undangannya dari Bawaslu RI, walaupun itu daring, pasti kami akan hadir di situ untuk memastikan bahwa yang tertangkap kamera menjadi konsumsi publik semua sudah sesuai dengan standar bakunya Bawaslu. Jadi jangan karena daring terus kemudian kita mengabaikan hal-hal tertentu. Jadi tetap perlu kalau misalnya penyebutan sebut dulu yang hadir fisik. Misalnya acaranya kayak di lantai 5 itu yang hadir fisik kita sebut dulu. Makanya kalau MC selalu yang terhormat ketua anggota Bawaslu, sekjen, bla 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 bla, terus Ibu Ratna Dewi Petatolo yang bergabung secara daring, jadi disebut khusus menyebutkan bahwa beliau hadir tetapi tidak di forum tersebut secara daring. Itu mungkin menjadi seni tersendiri. Dan ketika misalnya ini yang kemudian menjadi catatan yang agak sulit dan membutuhkan banyak orang dan koordinasi yang agak ribet adalah ketika acaranya luring, orang datang terlambat pejabat, kita tahu beliau datang, kemudian selamat datang Bapak ini, silakan. Tapi kalau Zoom kadang-kadang kita enggak buka galeri review. Maka kalau di Bawaslu, karena mungkin stafnya sudah banyak ya, jadi laptop kami pasti ada minimal 3 yang nyala. Satu untuk live Zoom, satu untuk ke YouTube, satu untuk mengabsen apakah kemudian ada yang tiba-tiba bergabung. Misalnya Pak Afif tiba-tiba bergabung dari Bengkulu kemarin di tengah acara, kan minimal harus tetap di-announce, ada yang berjalan membawa catatan, walaupun MC misalnya Pak Ketua masih sambutan, bisa Pak Ketua menyampaikan, atau MC-nya yang nanti setelah sambutan Pak Ketua menyampaikan bahwa selamat datang Pak Afifuddin yang bergabung dari, mungkin ya ini perlu sumber daya baik petugas maupun sumber daya barang yang perlu kita siapkan infrastrukturnya agar lebih maksimal. Memang ada beberapa catatan kritis lah, ini masih penyesuaian ya Bu, bagaimana pola kerja kita untuk menggunakan daring ini, kemudian ya kita pelan-pelan kita tambah kekurangan-kekurangan. Mungkin siap. Ada seninya jadi protokoler itu juga ya Mas ya. Jadi nggak sebatas saklek-klek banget, tapi memang main rasa juga ini nampaknya, Mas. Baik, ada pertanyaan selanjutnya, ini dari Mas Lukman, Bawaslu Sleman. Ini kayaknya karena moderatornya Bawaslu Sleman, terus stafnya absen ini, Mas. Yeah. Dari Bawaslu Sleman ini ada Mas Lukman, mohon izin bertanya,
bagaimana peran keprotokoleran pada saat tahapan krusial, terutama dalam penerimaan kasus. Seperti PP, PS, kemudian saat penanganan PP dan PS. Jadi mungkin sedikit menjelaskan, Mas, karena kan ada ketentuan khusus ya, Mas, misalkan seperti tidak boleh ketemu pimpinan dan sebagainya. Tentunya ini harus, apakah dari protokoler RI ada protap khusus, Mas, ketika yang datang itu pelapor maupun pemohon sengketa gitu. Dan sedikit menambahkan, Mas, kami di Bawaslu Kabupaten Kota ini tidak semua memiliki kondisi ruangan yang representatif. Nah, ketika misalkan penerimaan laporan, nanti ada perpindahan laporan yang A diterima di ruangan ini, laporan B diterima di ruangan ini dengan standar berbeda misalkan, apakah itu akan menjadi masalah? Yang datang 2 nih, Mas, pelapornya, padahal cuma satu ruangan penerimaan, kita minta sit dulu kah, antri, atau kita terima langsung, satu itu. Kemudian misalkan saat mediasi, Mas, kan itu sebelum para pihak masuk ruangan, pasti kita mintakan mereka transit dulu. Nah, dengan keterbatasan yang ada, mungkin fasilitas ruang transit ini berbeda, Mas. Nah, ini apakah hal ini berpotensi bisa dimaknai berbeda, atau secara protokoler harusnya bagaimana kami melakukan persiapan khususnya untuk ruangan-ruangan beda ini, Mas. Di Sleman nih ruangannya soalnya kita mengikuti gaya modern, minimalis sekali begitu. Baik, monggo Mas Hanif. Ya, ini nyambung ke fungsi kami di pengamanan dalam. Jadi saya agak harus sedikit. Jadi saya sebagai Kasubag Protokol memfasilitasi pengamanan data. Pada saat persidangan, penerimaan pelanggaran, sengketa, di segi pengamanan, seharusnya polisi tidak boleh masuk ke ruangan kecuali dalam keadaan sangat darurat. Ini, jadi tidak boleh polisi berseragam itu masuk. Maka pengamanan dalamlah yang kemudian masuk. Maka Satpam Bawaslu banyaknya segitu ya. Jadi kalau ada orang demo segala macam, polisi tidak mau dia masuk ke ruangan. Jadi mereka standby di lobi. Jadi ketika ada keadaan darurat baru mereka masuk, karena ini agar tidak mencederai alam demokrasi di lembaga penyelenggaraan. Kedua, apabila ruangannya satu, kemudian ya kalau waktunya sebentar masih mungkin bisa menunggu ya Bu. Tapi kalau misalnya waktunya lama, yang kasus pertama harus membutuhkan waktu, yang kedua juga laporan itu dia tidak sabar ya, kiranya pasti bisa dijelaskan Bu bahwa ya mungkin tempatnya kualitasnya berbeda, tapi pastikan bahwa penerima laporan itu punya kapasitas yang sama. Itu yang kemudian mungkin kapasitas dalam dalam substantif penerimaan laporan, menerjemahkan batasan-batasan laporan, syarat-prasyaratnya, termasuk juga pola komunikasinya yang sama. Mungkin dengan pola komunikasi yang tepat, ya memang kasat mata ya sangat terlihat ruangan berbeda, tapi mungkin dengan penyajian dan penjelasan yang tepat itu akan mengurangi potensi untuk dianggap menomorduakan salah satu pihak. Terus mungkin itu ya Bu, cuma itu ya. Iya, jadi yang sengketa tadi pun kalau kita jadi mencoba mengkomunikasikan bahwa ini semuanya sama. Nah, ya, Mas, bagi saya kalau nunggu Bu, kalau orang sudah kalah, grundel gitu, merasa dicurangi, terus nunggunya kelamaan, justru malah potensi ngamuknya lebih gede. Kalau berarti kemungkinan nih kita butuh kayak ruangan cadangan mungkin ya Mas, ketika dipakai darurat mungkin ini dipakai. Nah Mas, itu ketika penerimaan. Nah ada nggak ya Mas protokol ketika kita sedang menangani kasus? Biasanya kan ketika kita menangani sengketa misalkan, itu ada waktu 2 minggu, 1 bulan nih kita menangani sengketa Mas. Ini mungkin memperjelas pertanyaan lain. Nah selama jeda 1 bulan ini misalkan, apakah ada protokol-protokol tertentu seperti orang luar tidak boleh masuk ke Bawaslu atau pimpinan diingatkan untuk tidak bertemu para pihak atau bagaimana? Ada nggak sih Mas protokol seperti itu? Kalau secara substantif saya belum baca Ibu, apakah itu ada perbawaslunya di penanganan pelanggaran atau yang lain. Bagi saya belum sampai ke situ untuk di perbawaslu, karena itu pasti diatur di perbawaslu beracara ya. Saya belum baca itu. Kalau memang misalnya memang ada pengaturan yang demikian ya,
hendaknya memang kita harus menjaga pimpinan kita ya, teman-teman sekretariat yang kemudian membatasi. Memang kalau memang sedang berperkara dinyatakan tidak boleh bertemu ya harus diselamatkan Bu. Takutnya ya memang sebenarnya tidak ada apa-apa, cuma karena ada ketemu fisik kemudian menjadi praduga, itu kemudian yang perlu kita kurangi. Jadi mohon maaf saya belum sampai ke proses beracara dan konsekuensinya, tapi memang apabila ada pengaturan yang tidak memperbolehkan ya teman-teman sekretariat nampaknya bisa berbicara dengan para pihak tersebut menjelaskan bahwa memang ini menjaga independensi, tidak boleh ini itu diatur dalam ini, masih memungkinkan. Atau memang mungkin ada hal-hal yang mungkin akan disampaikan, kan ada teman-teman sekretariat di divisinya masing-masing untuk menjadi perwakilan simbolik, tidak lagi ketemu dengan pimpinan, tapi aspirasinya mungkin masih bisa masih bisa diakomodasi lewat teman-teman, tersampaikan lagi. Baik, artinya nanti sekretariat bisa membentengi begitu ya, apabila ada pihak-pihak yang mau bertemu karena memang tidak diizinkan bertemu ya dicegati dulu nih biar jangan sampai pimpinan bertemu. Kalau perlu ruang tamu yang dekat ruangan pimpinan digeser dulu ke sana biar kalau pimpinan unggah-unggah tidak sengaja gitu bahasa Jawanya tidak melihat tamu tersebut. Begitu ya Mas Hanif ya kesimpulannya. Baik, menarik diskusinya Bapak Ibu, masih pukul 11.07. Mungkin ada satu atau dua lagi penanya yang ingin bertanya langsung kepada Mas Hanif, dipersilakan. Ini Mas Hasto. Siap, izin. Ya, terima kasih Bu Vici atas waktunya. Mohon izin Mas Hanif, menarik sekali tadi memang paparan Mas Hanif ini terkait dengan keprotokolan. Sedikit saja saya ingin menanyakan tadi terkait dengan keprotokolan saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, terutama acara resmi secara daring seperti ini ya Pak, menyanyikan lagu secara daring. Menanyakan terkait dengan tadi sudah disampaikan di slide sudah ada bahwa sikap kita saat mendengarkan lagu Indonesia Raya, meskipun itu acaranya secara daring, kita wajib untuk sikapnya berdiri tegak. Seperti itu. Cuman beberapa waktu yang lalu saya sempat mengikuti Zoom juga, tapi MC pada saat itu tidak mempersilahkan peserta Zoom untuk berdiri dengan sikap tegak, tapi dengan sikap duduk sempurna seperti itu. Itu apakah hal yang dibenarkan seperti itu atau memang harus berdiri secara tegak untuk menghormati memang lagu kebangsaan kita? Untuk yang kedua terkait juga dengan saat lagu tersebut diputar itu kan ada beberapa peserta yang mematikan video. Itu sebaiknya seperti apa? Apakah dibenarkan dengan mematikan video itu saat lagu ini secara dikumandangkan karena memang mungkin istilahnya tidak mau untuk berdiri biar tidak kelihatan, meskipun di situ kan ada nama juga, artinya takutnya kalau memang itu nanti pimpinan kita seperti itu ataupun kita sendiri mengikuti tapi dia dibaca kok dimatikan videonya, itu kan kesannya juga mungkin kurang bagus juga menurut saya. Itu seperti apa sebaiknya Mas Hanif, mohon penjelasannya. Terima kasih Mas Hanif dan Bu Wici, terima kasih waktunya Bu. Terima kasih Mas Hasto atas pertanyaannya. Namun tahan sebentar Mas Hanif, ini Pak Kasek DIY sudah menghidupkan mikrofon. Dipersilakan kepada Bapak Kasek DIY menyampaikan arahan. Baik, terima kasih. Saya minta maaf ya, yang saya hormati tentunya Pak Ketua dan Bapak Ibu anggota Bawaslu DIY, Ibu Bapak Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota DIY, Pak Kabak dan teman-teman, Ibu Kasek, Pak Kasek, dan Bapak Korsek, serta teman-teman semua. Dan yang paling saya banggakan itu Mas Hanif, luar biasa semangatnya. Terima kasih ya untuk partisipasi mau membantu kami. Saya mohon maaf karena ini masih sementara mengikuti Zoom terkait dengan persiapan seleksi CPNS. Kami masih sementara dengan Pak Deputi dan Pak Kapus dari BKN juga dan Pak Karo. Jadi ya saya hanya takut jangan sampai ini sebentar sudah mau persiapan untuk Jumatan, saya belum sempat nyapa Bapak Ibu pimpinan semua baik DIY maupun Kabupaten Kota dan khusus Mas Hanif ya karena sudah memenuhi undangan kami. Ini semua ini hanya karena ya Ibu Kordif
Bawaslu Kabupaten Sleman yang sangat luar biasa, sehingga paling tidak dengan ide-ide cemerlang dari Ibu Kordif ini, sehingga kami semua bisa dapat informasi yang berharga dari Mas Hanif. Sekali lagi terima kasih Mas Hanif. Jadi mungkin cuma itu saja Bu Kordif yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf karena saya sebagai pengundang tapi tidak menghargai tamu nih. Ini nanti berikut kita mengundang Mas Hanif nggak mau lagi karena ini Pak Kasek hanya tanda tangan surat tapi Pak Kasek nggak hadir dalam room. Mohon maaf ya Mas Hanif ya dengan segala keterbatasan. Kita hanya tampil muka saja, tapi kita tidak bisa berpartisipasi. Sekali lagi terima kasih Pak Hanif untuk waktu yang diberikan untuk bagaimana berbagi pengalaman dan pemahaman terkait dengan keprotokolan kepada kami di jajaran Bawaslu DIY maupun di jajaran Bawaslu Kabupaten Kota. Terima kasih. Terakhir ya satu tadi itu mungkin Bu moderator Bu Vici tolong. Iya Pak. Mas Hasto memperkenalkan diri dulu itu. Betul. Namanya cuma nggak jelas itu dari mana gitu. Jangan sampai Mas Hanif berpikir ini masih di DIY gitu kan. Ibu moderator kembalikan dulu setiap penanya memperkenalkan diri. Siap, baik. Terima kasih. Mohon maaf. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kasek telah menyempatkan untuk menyapa kita di tengah-tengah kesibukan beliau. Terima kasih tetap mendampingi ya Pak, walaupun mungkin tidak bisa secara full tetap mendampingi di acara ini. Nah, sesuai arahan Bapak Kasek DIY nih Mas Hasto, ada pejabat baru Mas Hanif. Jadi monggo Mas Hasto tadi ini yang bertanya ini dari DIY atau dari mana ya? Monggo Mas Hasto. Ya, terima kasih Bu Vici. Mohon maaf Pak Kasek tadi memang belum sempat memperkenalkan diri karena mungkin sudah merasa kenal kali. Jadi mohon maaf sekali lagi. Jadi benar sekali tadi yang disampaikan Pak Kasek bahwa untuk terhitung mulai tanggal 23 kemarin, ya itu mungkin Mas Hanif juga sudah tahu sebenarnya karena memang beliau pengampu di RI untuk acara-acara seperti pelantikan segala macam. Jadi ya mungkin sebenarnya sudah tahu sih Mas Hanif. Tapi ya tidak ada salahnya mungkin saya juga menyampaikan di sini bahwa untuk saat ini saya memang sudah tidak di Bawaslu DIY dan saat ini sudah di Bawaslu Kabupaten Bantul. Ini seperti itu Mas Hanif. Mohon maaf tadi belum sempat memperkenalkan diri posisi saya di mana itu. Ya, mungkin begitu Bu Vici. Mohon izin Pak Kasek seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat untuk Mas Hasto juga Mas Fajar bergabung di room ini. Terima kasih sudah menambah kekuatan bagi kami di jajaran kabupaten untuk terus berbenah menuju lembaga Bawaslu yang lebih profesional. Nah, Mas Hanif kembali lagi tadi ke pertanyaan Mas Hasto nih, kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya ada yang videonya mati, ada yang duduk. Ada juga nih Mas trennya sekarang ini duduk tegak itu menyesuaikan. Terus pertanyaan lagi nih, kalau peserta lagi nyetir masa berhenti dan berdiri? Nah, gimana ini Mas Hanif, mohon arahannya. Ya, ya ini saya tidak boleh lebih menafsirkan peraturan, tapi di Undang-Undang 24 tahun 2009 tentang bendera, ya memang aturan penjelasannya di pasal 59 itu memang wajib berdiri, cuma ya menyesuaikan. Mungkin saya bisa jurisprudensinya adalah ketika peringatan 17 Agustus. 17 Agustus itu tidak semua orang disuruh berdiri pada saat perayaan di jam 10 lebih 17 sampai 10 lebih 20 pada saat pengibaran, tetapi yang di dalam kendaraan misalnya berhenti dan segala macam itu mungkin menjadi jurisprudensi yang bisa kita ikuti ya, bahwa ada aturan-aturan yang di dalam surat edaran Menteri Sekretariat Negara diperbolehkan. Jadi, tetapi kalau mau saklek dengan undang-undang, maka di dalam undang-undang pada saat pemutaran lagu, mendengarkan lagu Indonesia Raya wajib berdiri. Ya, saya tidak boleh menafsirkan lebih dari apa yang sudah ditentukan, tetapi ada jurisprudensi bahwa surat edaran peringatan 17 Agustus kemarin bagi petugas kepolisian dan TNI dimohon untuk dapat membantu menghentikan laju kendaraan pada saat pukul 10 lebih 17 sampai 10 lebih 20 pada saat pengibaran bendera. Mungkin itu bisa menjadi tolak ukur ya bagaimana kita kemudian memaknai ini. Jadi saya tidak punya
kapasitas untuk menafsirkan. Yang kedua, video apakah nyala atau boleh dimatikan untuk menghindarkan misalnya harus berdiri ya daripada kelihatan duduk saya matikan gitu ya. Inilah pentingnya kemudian tadi di paparan saya sebagai panitia kita wajib membuat tata tertib. Ini yang mungkin lalai. Pun saya juga masih kadang-kadang ada kegiatan yang panitianya mau diberi masukan bikin tata tertib, ada yang ya sudah Mas yang penting pesertanya banyak ya. Ada juga yang kayak gitu karena kendali dalam organisasi itu tidak murni dalam satu pihak, jadi ya saya harus akomodatif juga ke pihak yang lain. Kadang-kadang ada yang sambil rokok-rokokan misalnya ikut acara, ada yang sambil apalah misalnya ya. Tapi kalau bicara pada pakem yang seyogianya ya mungkin tata tertibnya bisa dibuat dalam tata tertib Mas untuk tidak mengurangi hikmatnya penyelenggaraan acara kita ya. Dalam keadaan busananya, pakaiannya ditentukan, dress code-nya misalnya rapi atau batik atau seragam, kemudian tidak mematikan ya kayak Mas Hasto Pim kemarin PKP kan tidak mematikan kamera, itu nyatanya ada tata tertib yang bisa dipatuhi. Mungkin karena kita sebagai panitia kemudian tidak membuat tata tertib jadi agak dikesampingkan oleh peserta. Mungkin sebagai panitia apabila kita strict dengan tata tertib ya mungkin itu menjadi jembatan untuk bisa menertibkan bagaimana penyelenggaraan acara walaupun secara daring. Mungkin itu. Baik, Mas. Walaupun agak buah si malakama nih, Mas. Kalau kita strike nanti pesertanya pada kabur, webinarnya sepi gitu ya. Saya juga kalau ini sudah bikin tata tertib kadang-kadang yang penyelenggara acaranya, kalau Mas nanti sudah monggo ya. Baik. Minimal dari kita sendiri dulu ya, Mas ya. Mungkin ketika mengikuti acara daring dan sebagainya, mari kita menghormati forum yang ada sesuai tata tertib yang dibuat panitia. Jadi penting Bu, misalnya ketika kita terbiasa menganggap abai ketika daring itu ya ala kadarnya pakai pakaian yang tidak. Pada saat kita dapat undangan yang panitianya strict ya benar-benar bisa dikeluarkan dari forum. Misalnya kemarin kami sempat dikeluarkan dari forum di acara upacara gladi bersih upacara kenegaraan ya karena saya kelupaan saya menulis jabatan ketua bukan upacara pada sidang tahunan MPR disebutnya yang ditentukan panitia Bawaslu, nama sungguhnya Bawaslu strip Abhan sebagai ketua nama terang. Saya tulis ketua Bawaslu strip Abhan, ya hilang Bu. Padahal kan harusnya orang lebih, ini ketuanya yang datang. Tapi bagi mereka panitia strip, saya tidak mau disebut jabatan bahwa yang datang di sini adalah orang yang kami beri undangan atas nama Bawaslu ya ketua bernama Pak Abhan. Kalau enggak kami strict ya. Ya betul kami strict pada saat gladi di cut off dari Zoom kami komunikasi ada nama ketuanya. Ya mungkin selama ini Bawaslu masih akomodatif untuk hal-hal sedemikian jadi ya dianggap ya nggak apa-apa lah pakai baju normal gitu. Mungkin ke depan komitmen kita bersama untuk kemudian taat pada tata tertib dan norma yang kita sepakati menjadi catatan penting. Baik, terima kasih Mas Hanif. Ini memberikan pencerahan ke kita walaupun acaranya Zoom nih dari rumah nih, tapi tetap kita tampil sebagaimana kalau kita tampil dalam acara luring begitu mungkin ya Mas ya. Betul, karena pemaknaan dan karakter terus marwahnya acara kan tidak akan berkurang walaupun itu secara luring ya. Ya walaupun ini menjadi refleksi kami juga di RI bahwa kami pun belum 100% bisa menyelenggarakan sesuai dengan apa yang saya sampaikan karena ya tadi kita harus bersinggungan dengan banyak pihak yang kemudian mungkin namanya agak susah juga kita punya tujuan masing-masing ya, tujuan protokol pengen tertib, tujuan penyelenggara acara pengen ramai ya kayak gitu mungkin perlu ada suatu saat kita duduk bersama untuk menyamakan persepsi. Baik, Mas, ini saya sudah dapat kode dari sebelah ini, azan sudah mulai berbunyi. Namanya sesi diskusi kita asik sekali pada siang hari ini, namun harus kita akhiri karena waktu Jumatan nampaknya sudah siap untuk dilaksanakan. Sebelum saya kembalikan kepada moderator Mbak Fitri, mohon berkenan Bapak Ibu untuk bisa dilakukan foto bersama, menghidupkan kamera. Ini dibantu oleh Mbak Winda ya Mbak Winda? Iya Mbak. Siap, baik. Ada 4 layar Bapak Ibu, jadi mungkin butuh waktu. Izin Bu moderator, mungkin saya closing statement ya. Baik. Baik, mohon maaf.
Bapak Ibu Ketua Anggota Bawaslu Provinsi DIY, Bapak Kasek, Pejabat Struktural, Bapak Ibu Ketua Anggota Bawaslu Kabupaten Kota, Pejabat Struktural, kiranya dalam pemaparan kami ada keterbatasan dan kekurangan, mohon kiranya dapat dimaafkan. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking semangatnya Mas Hanif sampai lupa nih meminta closing statement. Terima kasih Mas Hanif sudah diingatkan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, rangkaian acara sudah selesai, tapi mohon izin untuk bisa membuka kamera dulu. Mbak Rini, ada 4 layar, dipersilakan kepada Mbak Winda. Oke, saya hitung untuk yang layar pertama. 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu. Untuk yang layar kedua, saya hitung 1, 2, 3. Saya simpan dulu. Untuk yang layar ketiga, 1, 2, 3. Untuk sekian dan terima kasih. 1, 2, 3. Ya, sudah. Baik, terima kasih Mbak Winda. Banyak sekali paparan ilmu yang sudah disampaikan Mas Hanif. Insya Allah pasti berguna banget, Mas. Semoga segera bisa diterapkan secara baik, terutama di jajaran Bawaslu, baik itu Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota. Bapak Ibu yang saya hormati, berakhir sudah sesi diskusi kita pada siang hari ini. Saya sebagai moderator tentunya banyak kekurangan dalam membawakan acara. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kasek Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, juga kepada Bapak Kabak Administrasi telah memberikan kesempatan saya untuk belajar menjadi moderator pada siang hari ini. Akhir kata dari saya Bapak Ibu, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.